Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan membuat peta pikiran yang berisi informasi penting dari teks sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Anak-anak hebat, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran atau peperangan, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi yang berupa perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggajati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMP. Hal ini akan kita bahas satu persatu dalam pelajaran kali ini. Tonton sampai selesai, jangan dilewati, jangan di-skip agar kalian bisa lebih paham. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan dari tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Lumayan lama juga ya. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Anak-anak, ternyata pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Itu artinya pihak Belanda sudah melanggar perjanjian Linggarjati. Perjanjian Renville dilaksanakan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi anak-anak, pada perjanjian Renville ini wilayah Indonesia semakin sempit. Tadinya pada perjanjian Linggarjati kan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, untuk perjanjian Renville ini semakin menyempit, yang diakui hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sedangkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura tidak diakui oleh Belanda. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, dari Indonesia yaitu Muhammad Rum dan dari Belanda yaitu Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil perjanjiannya yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil KMP atau Konferensi Meja Bundar sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat itu sekarang Papua ya, diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah ini kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama membuat peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati. Kelompok kedua tentang perjanjian Renville. Kelompok ketiga membuat peta pikiran tentang perjanjian Roem-Royen. Dan kelompok terakhir membuat peta pikiran tentang perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMP. Kalian tetap mengerjakan sendiri-sendiri dari rumah ya. Pembagian kelompok hanya untuk memperingan tugas kalian agar tidak mengerjakan 4 perjanjian, tapi satu anak mengerjakan 1 perjanjian saja. Meskipun demikian, kalian tetap harus membaca keempat-empatnya ya, biar semuanya bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Pada pembelajaran 1, kalian sudah membuat cerita tentang persatuan dan kesatuan. Nah, kali ini akan kita bahas lagi tentang persatuan dan kesatuan, yaitu tentang makna, contoh-contoh sikap, dan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Kalian simak baik-baik ya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara warga yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga contohnya yaitu beribadah bersama seluruh anggota keluarga. Kemudian, pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga, menikmati hiburan bersama keluarga, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
Contoh penerapan persatuan kesatuan di lingkungan sekolah misalnya menjalankan piket kelas, menghormati budaya lain, saling membantu teman yang kesulitan, mentaati peraturan sekolah, bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan, belajar bersama dan menjenguk teman yang sedang sakit. Contoh sikap penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah meningkatkan sikap toleransi, mendahulukan kepentingan umum dan memperluas pergaulan tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Kemudian, manfaat persatuan dan kesatuan adalah dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.